Pada kesempatan kali ini, saya Joko Tiastiawan, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Cuak, Kabupaten Pati, akan menampilkan video aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Dalam video ini, pertama tentang diseminasi atau sosialisasi budaya positif terhadap warga sekolah. Terus kemudian yang kedua, refleksi, kendala, dan juga upaya perbaikan terhadap penerapan dan penanaman serta penumbuhan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Ciluak. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Ciluak, saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan. Pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas CGP, yaitu untuk diseminasi aksi nyata modul 14, di mana pembelajaran yang sudah kami dapatkan selama beberapa bulan di kegiatan CGP itu diminta untuk disaringkan kepada teman-teman di sekolah. Nah, salah satunya di sini kemarin Bu Abdi sudah melakukan, dan ada juga ini Pak Pur yang dari Guru Pemuda yang sudah melakukan dulu di angkatan 4 ya Pak ya. Nah, ini di sini kesempatan untuk saya. Kemarin sudah gabung dan sekarang saya jadi mengisi kepada Pak Abdi untuk menyampaikan materi budaya positif. Nah, budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kebiasaan, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan, dan juga kegiatan yang mampu menunjukkan karakter positif pada murid. Nah, membangun budaya positif itu perlu lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, agar murid dapat berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, unsur utama yang terpenting adalah memiliki disiplin positif. Untuk membentuk disiplin positif, maka kita perlu mengubah paradigma berikut. Jadi, apa itu disiplin positif akan saya jelaskan setelah saya ini. Yang pertama adalah kita memahami tentang perubahan paradigma guru. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita sebagai guru aslinya tidak bisa mengontrol murid. Murid yang menerima untuk dikontrol, sehingga murid itu bisa terkontrol. Kalau kita mengontrol murid sebenarnya itu karena murid menerima untuk kita kontrol. Tapi kalau murid tidak menerima untuk kita kontrol, maka tidak bisa dikontrol. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalkan memberikan hadiah. Kalau kamu nanti nilainya bagus, saya kasih permen, saya ajak makan. Nah, itu sebenarnya ilusi, Bapak Ibu. Kita memberikan hadiah, mungkin itu nanti akan memberikan motivasi, tapi itu hanya sebentar. Kalau sudah tidak kita beri hadiah, mungkin motivasinya bisa hilang. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Misalkan, menurut nyalakan aku, itu ilusi. Sebenarnya itu membuat anak malah menjadi merasa bersalah dan merasa minder. Akibatnya malah anak bisa jadi seorang yang pendiam. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kembali lagi, kita kalau untuk memaksa itu karena murid menerima untuk dipaksa. Kalau tidak menerima, maka tidak bisa. Kenyataannya di sekolah kita kan memang anak yang sudah diminta begini-begini tetap aja ada yang tetap bandel. Tapi kalau ada yang itu karena mereka mengontrol dirinya untuk mau dikontrol oleh
ini masuknya dalam teori kontrol, ya, yang sebelumnya dibandingkan dengan stimulus respon. Jadi realitas kebutuhan kita sama itu kalau stimulus respon, tapi kalau yang realitas kebutuhan kita berbeda, antara kebutuhan guru dengan kebutuhan murid tentunya berbeda. Kita minta murid untuk disiplin, murid mungkin juga memiliki yang disiplin, tapi proporsinya mungkin beda karena masing-masing punya motivasi yang berbeda. Ya, ini tidak saya jelaskan satu persatu nanti lama. Next, Pak Sul. Nah, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Juga berasal dari kata-kata disipel yang berarti murid atau pengikut. Disiplin mengajarkan bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan yakini. Jadi disiplin di sini itu adalah tentang mengontrol diri berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan yakini. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang dianggap baik oleh masyarakat umum. Next. Nah, jadi tadi di awal kita membahas tentang budaya positif itu dimulai dari disiplin positif. Kalau istilahnya disiplin positif, ada tidak disiplin negatif? Ada. Jadi sama-sama disiplin. Nah, kalau disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, mengontrol diri dan kepercayaan diri. Pendekatan. Kalau disiplin negatif, suatu keadaan disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan hukuman. Nah, kita itu diharapkan untuk melakukan disiplin positif, bukan disiplin negatif. Jadi sebisa mungkin mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan hukuman, karena itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau disiplin positif itu akan berlanjut terus-menerus meskipun tidak ada orang yang mengawasi, dia akan tetap melakukan disiplin positif, melakukan kebajikan-kebajikan yang bersifat universal. Nah, ini acuan kita di CGP maupun di kurikulum Merdeka itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan acuan-acuan dari ilmuwan-ilmuwan luar, pakar-pakar dari luar, ternyata sebenarnya di Indonesia sendiri itu sudah ada, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan akhirnya di kurikulum Merdeka ini salah satu pakar penting yang kita gunakan sebagai acuan adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai disiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin positif itu adalah siswa mengatur dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan merdeka. Jadi kalau kita diatur oleh orang lain atau siswa menerima dikontrol oleh orang lain, itu berarti belum merdeka. Nah, merdeka di sini adalah merdeka mengontrol dirinya sendiri. Jadi kenapa kalau ini sebetulnya kurikulum merdeka? Salah satunya pembahasannya tentang disiplin positif, yaitu mampu mendisiplinkan diri dari dirinya sendiri, merdeka mengatur dirinya sendiri. Nah, kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 3. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Artinya, oh ini nanti bakal dihukum, jadi saya tertentu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka sama nanti kepada dia, wah ini nanti saya menang. Oh juara dapat sekian juta. Nah itu termasuk motivasi perilaku yang kedua. Terus kemudian yang ketiga
ketiga, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka, nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dari dalam. Entah ada hadiah atau tidak, entah dihukum atau tidak, saya akan melakukan hal seperti ini. Entah diawasi atau tidak, entah nanti ditegur atau tidak, kita tetap melakukan seperti ini. Itu yang kita harapkan, itu seperti yang ketiga ini. Kita membentuk diri murid supaya menjadi seperti perilaku yang ketiga. Next, Pak. Ini mungkin kita lewat saja. Nah, ini motivasi internal tadi ya, dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang proses ini juga selaras dengan diajar di Mantoro. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, hal ini akan memperkuat konsep diri. Hal ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah memuatkan nilai-nilai yang diyakini karena kontrol bekerja pada dirinya sendiri. Dia tetap fokus pada apa yang diyakini. Nah, motivasi internal dapat membawa manfaat dan membantu mengembangkan potensi murid. Next slide.
Ini pertanyaan yang memicu motivasi internal. Contohnya, nilai grade apa yang kamu percaya? Berarti menanyakan tentang kebajikan universal. Apa respon dari luar terhadap aku melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu percayai? Jadi anak berbeda itu berdasarkan nilai dari dalam dunia. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Dan seterusnya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu membutuhkan bisa nanti kami share materi ini. Next, untuk membentuk disiplin positif, kita harus melakukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, istilahnya umumnya biasanya kita sebut dengan peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, tapi beda mulainya dari sini. Kalau peraturan kelas itu dibuat untuk dilaksanakan, tapi kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama, dipahami bersama, dilaksanakan bersama, untuk dipatuhi bersama. Jadi ini berdasarkan kesepakatan. Jadi misalkan masuk ke kelas di awal kita mungkin melakukan kesepakatan dengan siswa, di mana gurunya maupun siswanya setuju. Contohnya saja kalau di saya itu kalau kelas membuat peraturan tidak boleh masuk terlambat. Terlambatnya adalah jangan sampai berada di belakang saya. Nah, kalau ada yang di belakang saya, nanti bagaimana tindak lanjutnya? Nah, itu siap diberikan pertanyaan seputar materi yang kemarin diajarkan. Jadi ketika anak ada yang terlambat seperti itu, mereka sudah paham bahwa nanti akan mendapat pertanyaan materi. Dan itu kita tidak perlu moyak-moyak lagi, siswa sudah datang. Kalau lihat saja masuk ruangan, itu ya cepat-cepat masuk. Seperti itu, karena sudah membentuk keyakinan kelas. Itu salah satu keyakinan kelas yang saya buat. Oke, lanjutkan. Nah, ini contohnya misalnya di dalam sumber lanjutkan. Kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang membuat orang itu melakukan tindakan atau membuat orang melakukan pelanggaran itu karena berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kadang orang itu ngambil makanan temennya itu karena berkaitan dengan kebutuhan hidup, kurang makan. Orang mencuri itu kadang berkaitan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Sudah kaya raya, punya uang banyak, tapi dia merasa sepi, merasa kesepian. Jadi kadang mengganggu yang lain supaya mendapatkan perhatian. Jadi kalau kita lihat siswa-siswa kita mungkin ada yang misalkan orang mencuri makanan, itu berarti kemungkinan kaitannya kurang di kebutuhan dasar yang pertama. Kalau yang kedua suka jahil, mungkin di rumah kurang diperhatikan sehingga minta perhatian di sekolah. Terus kemudian yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan kemampuan, kebutuhan akan penguasaan. Jadi kadang ada anak yang mengganggu temannya, atau temannya kita nggak ngapa-ngapa, kalau diganggu, mungkin dia ingin diakui bahwa sebenarnya dia itu bisa. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, tidak ingin dikekang. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Next, Pak. Nah, di dalam kita melakukan kegiatan di sekolah terkait dengan penerapan budaya positif dari disiplin positif, ini ada 5 posisi yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, posisi penghubung. Yang kedua, posisi membuat orang merasa bersama. Ketiga, pemantau. Keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Di dalam penerapan kurikulum Merdeka untuk budaya positif itu kita sebaiknya berada pada posisi manajer, itu yang paling utama. Dan sebisa mungkin tidak melakukan pada posisi yang pertama, yaitu
penghubung. Kenapa? Kalau pada posisi manajer itu nanti kita fokusnya adalah pada solusi. Kalau siswa melakukan kesalahan bisa menemukan solusi bersama untuk diselesaikan. Tapi kalau pada posisi penghubung itu berfokus pada masalah, hanya menyelesaikan oh dia melanggar ini hukum sudah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau pada posisi manajer ini kita hanya bisa menyelesaikan masalahnya. Next Pak. Nah, untuk melakukan penyelesaian masalah kita ada istilahnya namanya restitusi disiplin diri. Restitusi metode pendisiplinan diri murid dengan mengajak murid mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Dia yang melakukan pelanggaran, kita ajak untuk menyelesaikan masalahnya. Terus restitusi berfokus pada solusi pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan berfokus pada masalahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Next Pak. Nah, ini ada video yang kami dapatkan di PDB. Ini nanti bisa kita tonton Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol tersebut. Ada adegan. Nah, nanti di sini nanti bisa kita bagi bersama kalau dari penjelasan sepertinya kurang masuk. Nah, ini di videonya akan ada penjelasan lebih lanjut. Ini Pak di Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, dari ilustrasi 5 video tadi Bapak Ibu, mungkin selama ini kita melakukan budaya positif pada anak, kira-kira yang mana selama ini? Menghukum atau mungkin kalau Bu Edi? Kalau biasanya saya itu belum yang kelima, Pak. Biasanya yang sebagai teman dan sebagai teman. Nah, saya lihat sepertinya kalau pas Bu Edi itu saya lihat sebagai teman gitu ya. Ya, dengan situasinya cukup akrab gitu. Tapi kalau memang sesuatu sudah selesai, standar saya sudah saya langsung ya. Kemarin itu sosialisasi ya langsung tak MOI ya karena nggak langsung ke RPS. Nah, itu Mbak, jadi memang apa namanya, selama ini saya juga menuju ke yang kelima, itu masih perlu banyak belajar. Mungkin kalau Pak Pur ini yang sudah jadi guru penggerak, sudah bisa menerapkan seutuhnya untuk
posisi sebagai manajer itu faktor Yeti misalnya. Dan itu Bapak Ibu terkait untuk posisi kontrol. Next Pak Surya. Jadi untuk memposisikan sebagai manajer tadi itu kita perlu memahami tentang 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita buat anak supaya tidak menjadi orang yang gagal, tidak takut kalau nanti akan dihukum, tapi supaya identitasnya terbentuk dulu bahwa ini adalah saya gitu. Menstabilkan itu bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi sukses. Jika yang kita lakukan adalah mengkritik, kita membuatnya tetap berada pada identitas gagal. Berada di identitas gagal membuat anak tidak mau mendengarkan saran dan sibuk mempertahankan diri daripada mencari solusi. Nah, jadi kita buat identitasnya stabil dulu. Terus next Pak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya di sini kita buat bahwa anak itu tidak saya itu kita buat supaya anak itu tindakannya itu yang lain sudah pernah melakukan ya, pernah melakukan. Nah, jadinya setiap tindakan yang dilakukan manusia pasti ada dasar suatu kebutuhan. Kita cari dulu kenapa dia melakukan itu. Misalkan kalau bagi temannya, ternyata dia itu kebutuhannya untuk bisa dihargai atau mungkin kebutuhannya untuk bisa merasa senang, itu kita harus bantu dulu dengan melakukan validasi tindakan yang salah. Terus kemudian next Pak. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, ini kita kembalikan lagi kepada keyakinan kesepakatan di awal bahwa kalau misalkan tadi seperti contoh yang kedua tadi, keyakinan itu apa? Nah, melakukan menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Nah, dengan begitu nanti akan terbentuk menemukan solusi untuk menyelesaikan tapi tentunya tentang sinaran melakukan keterlambatan. Next. Nah, ini contoh saya. Ini ada 2 video. Ini video yang pertama, yang ini betul anaknya melakukan pelanggaran. Kalau video yang kedua itu video yang settingan. Kalau yang pertama ini asli, teman. Nah, ini nanti terserah Bapak Ibu melihatnya masuk dalam posisi yang mana. Kalau Pak, bisa tahu. Sol Hadi, ya, kamu telah mengumpulkan tugas yang pertama, padahal sudah ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua juga kemarin sempat telat, tapi telah kamu perbaiki. Nah, tugas yang pertama, kenapa kok belum sampai sekarang? Campur-campur. Nah, kecampur-campur bagaimana maksudnya? Gitu. Jadi bukunya kecampur dengan ini gitu. Itu juga sama. Campur ini malah alur perumusannya buku apa ini? Buku PPKN. Terus tengahnya PKN. Lah yang buku pasnya yang sebelah mana? Nggak ke bawah. Bisa nggak ke bawah ini? Kamu bukunya itu per mapel 1 atau per mapel 1? Kok bisa di bawah? IPAS itu kan dari Senin sampai Kamis saja. Nah, bagaimana ini? Kamu tidak bawa buku, tapi kamu harus menyelesaikan tugas. Caranya bagaimana? Ganti baru. Nah, kira-kira nanti sampai jam IPAS selesai, bisa selesai enggak? Insya Allah bisa. Yakin ya? Kalau misalkan sampai nanti jam IPAS belum selesai, konsekuensinya apa? Kalau saya tidak mau pusat, jangan pusat. Kita selesai ya? Sekitar yang kamu buat. Setuju ya? Sudah, kalau begitu silakan kembali diselesaikan secepatnya ya. Setelah mendapat bimbingan segitiga restitusi dari Pak Joko, saya merasa lebih tenang. Nama? Maulisa Adinda Minawati. Ini kan tugasnya kemarin disuruh buat 2 kali.
dan saya tunggu sampai setengah 4. Kenapa kok tidak dikumpulkan pukul setengah 4? Ya nggak cukup kok. Waktunya nggak cukup. Dan kemarin sudah sampai apa pas setengah 4? Sama juga. Ya kamu. Tapi kok tidak dikumpulkan lagi? Belum selesai. Oh, masih kurang sedikit. Tapi kan termasuk pelanggaran ya, karena waktunya kan sampai setengah 4. Kan kesepakatannya kan begitu, sampai setengah 4. Nah itu yang 6 teman kalian itu sudah terkumpul. Nah kalian ternyata tak tunggu. Ada satu yang saya tunggu itu sampai sudah pada pulang masih mengerjakan di sini. Nah itu Pak itu kok 6, yang juga di mana gitu. Nah ternyata kurang kalian berdua. Terus bagaimana ini? Karena kalian telat, ini saya terima atau tidak? Diterima. Ya, terus konsekuensinya apa? Boleh 1 kali lagi. Kalau kamu sama 1 kali lagi. Kalau misalkan saya ganti ya, saya ganti tidak boleh 1 kali lagi. Tapi misalkan saya tanya terkait yang kamu buat ini bagaimana? Boleh 1 kali. Boleh 1 kali lagi. Bukannya lebih enak saya tanya yang kamu buat. Boleh 1 kali lagi, gitu. Gak apa-apa? Ya, terima kasih ya. Tapi hanya 1 kali langsung ya, langsung selesai ya. Terima kasih. Ya, silakan kembali. Setelah saya menerima bimbingan segitiga restitusi dari Pak Joko, saya merasa lega karena bisa mengejar tugas yang tertinggal. Ini ya, ini settingan kalian. Makan ini. Sebelah saya ini ya. Oh iya Pak, telat. Ini ceritanya bagaimana kok kamu bisa makan di jam pelajaran saya tadi? Belum sarapan Pak di rumah karena ibu saya pergi bekerja nggak masak apa. Nggak masak. Iya. Tapi itu menurut kamu melanggar keyakinan kelas kan? Yang telah disepakati bersama di kelas? Melanggar sih Pak, tapi gimana lagi lapar kok Pak, terpaksa itu. Di rumah kok Mbak tidak dimasak ke ibu? Enggak Pak. Ya, saya juga melihat beberapa teman kamu dari kelas yang lain itu ada yang makan saat jam pelajaran. Itu memang sebenarnya kan tidak baik ya, karena sudah kesepakatan kelas tapi melanggar kan begitu ya. Nah, kamu mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kira-kira kamu mau merubahnya enggak? Pak, Caranya bagaimana? dengan di rumah sarapan dulu Pak, sebelum berangkat sekolah. Lah, yang masak siapa nanti? Ya nanti ya beli bisa Pak. Oh, beli. Boleh. Rumah kamu mana? Kablar. Oh iya, dari Ngablak sampai sini kurang lebih 10 menit ya kalau naik motor ya? Ya 10 menit. Ya udah, kalau gitu berarti nanti kamu kalau sebelum berangkat sekolah bangun lebih pagi. Nah, beli sarapan dulu. Itu kan di pasar Ngablak kan banyak tuh yang jual pecel itu ya. Nggih. Ada pecel rames, nanti bisa beli dulu. Nah, sarapan dulu sehingga nanti di sekolah bisa masuk mengikuti pelajaran. Tidak kelaparan. Nah, tidak kelaparan, terus tidak ketinggalan materinya. Nah, terus rencana kamu mulai tidak makan saat jam pelajaran hari kapan? Besok pagi Pak. Mulai besok pagi ya. Iya. Kalau begitu mulai besok pagi saya pantau gitu ya. Dan semoga tidak diulangi lagi. Oke, sepakat ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, kamu bisa kembali ke kelas dulu. Setelah saya menerima restitusi dari Pak Joko atas kesalahan saya makan di saat jam pelajaran, saya merasa bahwa yang saya lakukan tersebut melanggar keyakinan kelas. Namun saya bisa
bisa memperbaiki diri saya melalui bimbingan Pak Joko menjadi lebih disiplin dan lebih baik. Nah itu Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi itu sebenarnya masih sebagai pemantau, karena saya ingatkan bahwa tugas-tugasnya itu kan bisa diselesaikan kemarin, tapi ternyata sampai hari ini belum. Sudah saya beri kesempatan hari berikutnya, ternyata masih belum. Sehingga tentu saya tunggu nanti sampai setengah 4. Kalau belum setengah 4 belum selesai, ya saya tunggu. Kemarin ada anak yang itu masih pada di kelas mengerjakan tugas saya. Kalau yang kedua ini, saya coba pakai yang posisi manajer. Jadi saya tanyakan supaya anak tersebut bisa mengerti sampai dengan bisa menemukan solusi. Nah, untuk posisi yang manajer memang perlu banyak latihan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada masukan dari Pak Abad mengenai presentasi saya hari ini Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Joko, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Yang pertama yang menurut saya perlu dicatat ya, yang pertama adalah perilaku positif yang diinginkan, apakah itu disiplin, tanggung jawab, kemudian teliti, cermat dan sebagainya. Yang positif ya, itu harus ada alasan mengapa anak ini kok harus disiplin. Nah, tepat sekali sebetulnya bahasanya adalah pemberian penguatan perilaku positif. Jadi sebelum anak dinyatakan bahwa dia tidak disiplin atau disiplin, itu kan karena mesti ada alasannya. Contoh tadi, contoh video lagi adalah anak ini telat. Oh, berarti telat ini kan sebagai indikator bahwa anak ini tidak disiplin. Nah, pertanyaannya adalah mengapa anak ini harus tepat waktu? Jangan sampai anak melanggar atau tidak sesuai dengan harapan kita kategori tidak disiplin, tapi anak ini tidak ngerti maksudnya disiplin itu apa gitu. Ini yang jadi masalah. Contoh sederhana ini, kalau di bengkel, anak seperti ini, Pak, Mas harus pakai belpan. Hari itu anak tidak pakai belpan, kan tidak disiplin. Tapi setelah ditanya, kenapa kamu pakai belpan? Tidak pakai belpan? Tidak tahu. Nah, ini masalah. Jadi awal yang harus kita sampaikan kepada siswa adalah memberikan penguatan perilaku positif dan tujuannya dan alasannya. Apapun itu. Jadi anak tahu. Contoh, bukunya tidak boleh panjang. Ternyata kan tidak tahu maksudnya, kenapa harus panjang, nggak boleh. Oh, saya pengen ini panjang. Akhirnya anak itu panjang. Kenapa kamu panjang? Ini saja. Nah, ataupun rambutnya terpulai. Karena apa? Itu bahaya. Nah, ini berarti dia tidak sesuai dengan K3. Nah, ini melanggar aturan, namanya tidak disiplin. Kalau melanggar tadi, melanggar aturan tadi tidak tepat waktu dengan maksudnya. Dan yang jadi masalah dalam sistem penguatan perilaku positif ini adalah anak tidak tahu maksudnya. Oleh karena itulah yang pertama adalah pemberian penguatan perilaku positif apa saja yang tadi sesuai dengan tanggungan atau mungkin bahasanya sesuai dengan yang disampaikan Pak Joko. Pak Joko fisika. Ya, jadi sesuai itu. Kemudian yang kedua, kalau terjadi deviasi perilaku positif, dari bahasanya tadi, kalau terjadi deviasi, berarti dia sesuai harapan. Perilaku apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi poin 5 kita seperti ini, manajer. Apa itu maksudnya? Anak ini bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang menyebabkan dia tidak sesuai harapan kita atau tidak sesuai dengan perilaku positif. Maka sebaiknya di dalam melakukan apa tadi ya? Bisa ya? Apa itu namanya? Komunikasi ya? Diskusi, restitusi. Maka mungkin sebaiknya pola digunakan adalah coaching. Pola yang digunakan adalah coaching. Coaching itu bukan dengan konseling, bukan mendampingi, bukan memberikan mentor, tapi menyelesaikan bersama-sama permasalahan di mana ini. Jadi contoh misalnya, pertama dengan anak kita tanyakan bagaimana kabarnya. Padahal anak ini sudah punya masalah.
Tapi tidak pernah membicarakan masalahnya, tapi bagaimana solusinya agar anak ini memberikan solusinya tersendiri. Nah ini disebut manajer, posisi manajer. Tidak menyalahkan, bahkan si Pak Joko tidak akan memberikan solusi, tapi anak memberikan solusinya sendiri dengan permasalahannya ada. Ini caranya dengan coaching. Ini mungkin seperti itu dari saya. Jadi belum sampai ya? Karena coaching itu ada terakhir. Oh gitu, pada ini sudah coaching harusnya. Lagi, cara nyampainya harus coaching. Begitu ya? Masih bingung kayaknya. Oh gitu ya? Belum sampai ya? Baik, Pak Bapak. Tapi jangan sampai dalam pembicaraan itu menyalahkan. Kayak begitu. Nah, berarti sudah masuk strategi coaching, sudah masuk. Nah, maka kemarin bukunya saya beli, bisa dibaca. Kuning. Ya, kuning ini masih bisa contohnya. Ini jadi sekali lagi dan mungkin Pak, mungkin ini pendapat saya. Penguatan perilaku positif ini perlu dicatat di dalam pembelajaran dan masuk di fase pendahuluan. Karena di pendahuluan, menurut psikologi pembelajarannya adalah memberi acuan positif di fase pendahuluan. Kemudian setelah belajar langsung, ini namanya indirect teaching. Kan bisa jadi disiplinnya anak macam-macam. Satu, telat tidak masuk, berarti di awal pembelajaran. Kedua, tidak tepat penyempurnaan tugas, berarti di proses pembelajaran. Tidak teliti, berarti di proses pembelajaran. Maka di setiap saat pembelajaran berlangsung, guru wajib memberikan penguatan perilaku positif. Terus sampai ini yang disebut dengan indirect teaching. Ini disebut dengan indirect teaching. Jadi pembelajaran yang praktik di dalam pembelajaran. Nah, penguatan perilaku positif ini itu aja Pak Joko mungkin dari saya. Saya itu loh tidak sesuai dengan apa ya? Ilmu kuno. Terima kasih pada Pak Basari dan Kepala Sekolah telah memberikan penguatan tadi ada indirect teaching dan buku yang warna kuning itu buku coaching nanti akan kita pakai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi video saya tentang sosialisasi atau diseminasi penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu guru dan karyawan di SMK Negeri 1 Jeluak, beserta juga video tentang penerapan saya kepada siswa yang saya tampilkan juga kepada Bapak Ibu guru dan karyawan di SMK Negeri 1 Jeluak. Refleksi dari penerapan budaya positif yang telah saya laksanakan, yang pertama adalah saya dapat memahami peran saya sebagai seorang guru dalam membuat keyakinan kelas sebagai pengganti dari peraturan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan kesepakatan-kesepakatan yang kita musyawarahkan bersama siswa sehingga terbentuk komitmen untuk maju dan bersinergi bersama di dalam kelas. Selain itu, saya juga memahami tentang posisi kontrol saya sebagai guru, di mana posisi kontrol itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Dari situ saya dapat memahami ternyata yang paling baik itu adalah posisi manajer. Dan selama ini saya bisa melihat di sekolah ada bermacam-macam posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Dan paling banyak dilakukan adalah sebagai penghukum dan juga sebagai teman. Ketika mengetahui posisi kontrol ini,
saya akhirnya dapat melakukan penanganan terhadap siswa menggunakan segitiga restitusi dalam posisi sebagai manajer. Berikutnya saya dapat memahami dan mengenali kekuatan dan kelemahan saya sebagai pendidik, sehingga saya dapat melakukan perbaikan yang lebih baik untuk kedepannya. Adapun hambatan atau kendala yang saya alami ketika menerapkan ataupun mendiseminasikan budaya positif ini kepada warga sekolah, yang pertama adalah untuk penentuan jadwal diseminasi atau sosialisasi ini itu perlu dilakukan berbarengan dengan kegiatan yang lain, misalkan saat kegiatan rapat atau mungkin sosialisasi yang lain, karena masing-masing orang memiliki tugas tambahan dan juga pembelajaran di dalam kelas, sehingga kalau dibersamakan atau dibarengkan dengan kegiatan yang lain itu bisa mengefisien dan mengefektifkan waktu. Kemudian kendala yang kedua adalah dalam menerapkan budaya positif kepada siswa, itu saya mengalami kesulitan ketika harus memposisikan diri sebagai manajer. Karena setelah saya lihat berkali-kali, saya lebih banyak sebagai seorang pemantau daripada menjadi seorang manajer. Dan di sini ketika menghadapi kendala seperti itu, saya harus banyak-banyak belajar. Jadi upaya perbaikan yang perlu saya lakukan ke depannya adalah saya perlu melakukan review berkali-kali, melakukan refleksi berkali-kali ketika melakukan penanganan terhadap siswa sebagai posisi manajer untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi perlu saya video lagi, terus saya lihat lagi apakah yang saya lakukan itu sudah pada posisi kontrol sebagai manajer, sudah menerapkan segitiga restitusi dengan benar atau belum. Kemudian yang kedua, upaya perbaikannya adalah di sini ada guru penggerak yang telah lulus di angkatan 4, ada 2 orang. Dan ada CGP angkatan 7, saya beserta teman saya yang 1. Kami berempat akan berkomitmen untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kita pupuk bersama, kita tanam bersama, kita tumbuhkan bersama untuk membudayakan budaya positif ini, menumbuhkan budaya positif ini kepada Bapak Ibu guru dan karyawan. Karena Bapak Ibu guru dan karyawan merupakan pondasi di SMK Negeri 1 Ciluak. Jika pondasi ini kukuh, kokoh, maka penumbuhan budaya positif ini akan terus dan konsisten kepada siswa. Karena siswa itu setiap tahun pasti berganti, pasti datang siswa yang baru. Sehingga penumbuhan budaya positif ini perlu pada pondasinya dulu, yaitu Bapak Ibu guru dan karyawan, kemudian kepada siswa. Demikianlah refleksi, kendala dan hambatan serta upaya perbaikan yang akan saya atau kami lakukan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.